di sini Musashi. Bagaimana kondisi Kurebagon? Sudah sempurna. Setelah diperbaiki, rasanya tentu lebih segar. Iya kan, Gon? Lebih segar, lebih segar. Setelah ini, Gon kutitipkan di Yuki. Aku akan kembali ke markas. Gon, kita berangkat. Ayo, berangkat. Gon itu, seperti teman sungguhan saja ya? Bagi dia, sudah seperti teman dekat dari dulu. Maksudnya seperti anaknya sendiri. Kalau terus-terusan bersama robot, nantinya akan ada hubungan sayang berlebihan. 3 hari lagi, rebut voucher 1,2 juta rupiah dan gratis ongkir untuk produk fashion. Hanya di Lazada 12.12 Garbolnas. 12 sampai 4. Begitu makanya kau tidak bisa dekat dengan perempuan. Begitu ya? Jahat, jahat. Ada pergerakan kaos header di atas langit Tokyo. Pastikan segera lokasi kaos header. Baik. Ya ampun. Gerakannya seperti sedang mengejar kendaraan yang dikendarai oleh Musashi. Akhirnya kita berpisah untuk sementara lagi. Tapi, aku tahu bagi Yuki, kau juga sahabatnya kan? Sahabat, sahabat. Aku yang lebih besar. Jadi harus lebih bersabar. Terima. Ya, di sini Musashi. Musashi, segera selamatkan dirimu. Apa kau dengar? Musashi? Ada apa, Gon? Musashi segera dibawa ke rumah sakit SRC dan diperiksa dengan berbagai cara untuk memastikan adanya serangan pengaruh kaos header yang mengenai diri Musashi. Pak Kawaya? Apa yang terjadi padaku? Dari pemeriksaan yang detail didapatkan suatu hasil. Musashi, jangan-jangan kau ini adalah Ultra. Badan yang sehat dan besar. Apa? Jangan takut. Kau tidak terkena pengaruh Chaos Header. Tapi, kenapa Chaos Header mengejar manusia sepertimu? Tapi kalau ketua Shinobu, mungkin karena dia tertarik dan jatuh cinta dengan kecantikannya. Ya, mungkin Crusader tahu kalau aku dan Ultraman Cosmos dan Crusader akan... Kenapa? Apa kau sakit lagi? Tidak, aku sedang memikirkan... Kalau tidak terkena pengaruhnya, jadi pengaruh Crusader mengenai siapa? Iya, itu kan kalian yang lebih tahu. Saat kau sebek dulu, kabarnya sampah pun terkena pengaruhnya. Kureba Gon! Gon punya aku! Hah? Itu di sana. Gon! Gon! Gon ada di mana? Seharusnya tadi aku sudah meletakkan di sini. Hei, apa-apaan ini? Hah? Gon? Astaga, apa itu? Gon! Apa kau terkena pengaruh Crusader?
Tapi kenapa harus kemainan seperti itu? Rupanya Gon menolongku karena menyadari bahwa sebenarnya sasaran Kaos Header adalah diriku. Musashi, tunggu dulu. Apa sebenarnya yang akan dilakukan Kurebagon? Kemungkinan untuk memperoleh energi dari mobil agar dapat mempertahankan tubuh yang membesar. Karena pengaruh Kaos Header. Sudah bukan Kurebagon yang mainan itu. Tingkatkan kewaspadaan. Status oranye. Tim Ice, mau berangkat? Siap! Hentikan! Hentikan kataku! Tunggulah. Sekarang aku akan melepaskanmu dari Kaos Header. Hah? Kenapa? Kosmos? Kenapa tidak bisa? Kau yang sekarang tidak bisa menyerang teman. Gon! Reaksi Kaos Header dari biochip yang sangat sensitif atau disebut inti fungsi kerja Kurebagon. Aku akan mematikan fungsi rangkaian listrik dengan setruman kejut. Baik. Persiapan selesai. Serang! Kapten, aku telah menghentikan fungsi kerja Kurebagon. Untuk menghentikan pengaruh Kaos Header, rasanya mudah sekali. Kapten, ternyata itu tidak menghentikan fungsi kerja Kurebagon. Apa? Keheningan sebelum badai rupanya. Oh, sudah bangun ya? Gon! Apa yang terjadi pada Gon? Tenanglah. Tim Ice sekarang sedang menanganinya. Kau, tunggu dulu. Lukamu. Lepaskan aku! Kurebagon sedang merubah energi dari benda-benda yang dimasukkan ke dalam badannya. Sebelum beraksi, rupanya dia menumpuk energi terlebih dahulu. Sepertinya kita harus menghancurkannya. Tunggu dulu! Gon! Gon, jangan dihancurkan! Dia bukan makhluk hidup, dia hanya robot. Kita harus hancurkan sebelum dia beraksi. Kalian pasti masih ingat, bukan? Kalau Ultraman Kosmos pasti bisa melepaskan dia dari pengaruh Kaos Header. Tapi kemungkinan tidak berhasil seperti waktu itu. Kenapa seperti itu? Pengaruh Kaos Header mengenai urat saraf mikrobiochip. Meskipun pengaruh Kaos Header dapat dilepaskan, sedikitnya tetap dapat mempengaruhi rangkaian di sekitarnya dan akan merusak fungsi kerja mesin buatan manusia. Dan nantinya ada kemungkinan dia juga akan lebih dahsyat beraksi. Ya, benar. Hei! Tidak bisa ya, Ultraman Kosmos. Seperti kata Doigaki, kau pun tidak akan dapat menolong Gon. Keajaiban itu, sekali lagi bila diwujudkan,
Apa dengan keajaiban itu tetap tidak bisa? Ultraman Kosmos! Musashi. Untuk menolong Kurebagon, diperlukan kepercayaan dan keberanian. Musashi, aku telah mendengar tentang Kurebagon. Aku mengerti. Ini tentang perasaanmu untuk menolong teman yang paling kau sayangi. Pak Kawaya, kau tidak mengerti apa-apa. Aku sebelumnya memang sekarang di bagian penelitian, tapi dulunya aku seorang dokter. Pada saat itu, temanku terkena penyakit yang parah. Dan dia mohon padaku agar mengoperasinya. Tapi operasi itu adalah operasi yang sangat sulit. Salah sedikit bisa beresiko. Lalu, apa yang kau lakukan, Pak Kawaya? Aku takut dan aku kabur. Aku serahkan tugas itu kepada dokter lain. Karena saat itu bagaimanapun aku tidak mempunyai keberanian. Lalu, teman Bapak itu? Dia tertolong. Tapi aku mengganti pekerjaanku ke bagian penelitian. Ya, mau bagaimana lagi? Aku sebagai dokter tapi mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan olehnya. Saat itu, andai saja aku berani untuk mengoperasinya. Tapi kalau hal itu disesali pun sudah terlambat, kan? Kepercayaan dan keberanian. Iya, benar sekali. Kurebagon pergi menuju kemana? Baik. Dari arah tujuannya, di depannya ada sistem penampung energi tingkat tinggi. Untuk menjaga besarnya badan itu, diperlukan sejumlah energi yang sangat besar. Kalau sistem penampung energi itu dirusak, kerugian yang akan terjadi. Sebelum ini terjadi akan kuhancurkan dia. Aku juga ikut. Tidak boleh ada rasa kasihan sedikit pun. Apa kau sanggup melakukannya? Musashi. Musashi, penyerangan akan segera dimulai. Beri kesempatan padaku. Apabila gagal, maka dengan tanganku sendiri, Kurebagon akan aku hancurkan. Jauhkan dirimu dari Kurebagon. Kalau Kurebagon diserang sekarang, Musashi juga pasti akan terkena. Berhentilah, Gon! Pasti aku akan menolongmu! Berhenti! Bagus, Gon! Percayalah padaku! Musashi! Robot ini, sudah, aku tidak sabar lagi. Hanya dengan keberanianmu, temanmu bisa tertolong. Hanya keberanian. Hanya keberanian.
Ultraman Cosmos. Apakah Cosmos tidak akan bisa melepaskan pengaruh Chaos Header dengan kekuatan keajaiban yang lalu? Karena pengaruh Chaos Header yang menempel kuat di rangkaian mikro. Meski menggunakan kekuatan Cosmos, mungkin tidak bisa lepas. Tenaga gerhana. Kumpulkan semua garis sinar Kozum Yumu. Konsentrasi dari apapun. Dan serang dengan kekuatan maksimal. Cosmos, kenapa dia tidak melawan? Gon, ingatlah. Aku dan kau sangat bahagia pada hari-hari itu. Sekarang, Ultraman Cosmos sedang merubah diri dari kelembutan ke kekuatan, kemudian ke bentuk keberanian dan gerhana. Itu kan... Kekuatan keajaiban. Iya. Gon, sekarang aku akan menembak Chaos Header yang ada di dalam badanmu. Percayalah. Percayalah padaku. Aku harus konsentrasi. Memusatkan garis sinar Kozum Yumu pada titik itu. Kurebagon! Ternyata Kurebagon tak bisa diselamatkan. Gon! Terima kasih, Gon. Kau telah mengajarkan padaku dengan menggunakan dirimu sendiri. Betapa pentingnya arti kepercayaan dan keberanian. Gon! Musashi! Musashi! Untunglah! Untunglah! Gon! Musashi! Musashi! Ini Kepulauan Kaburaya, area perlindungan monster SRC. Tempat ini berfungsi untuk melindungi dan merawat monster-monster yang ditangkap oleh tim AIS.
Ini pesawat Tech Thunder 3. Aku Musashi, mohon jawaban dari pusat kendali. Silakan. Ini Ikeyama. Ada apa Musashi? Hari ini datang dengan pesawat nomor 3 ya? Iya. Mohon kau bukakan pintu. Baiklah. Masuklah dari pintu entry. Baiklah. Sebenarnya, aku tidak mau datang ke sini karena tugas ini. Aku tidak setuju. Percobaan yang tidak bisa menjamin keselamatan nyawa para monster 100%. Itu tidak boleh. Senjata obat bius keras Dream Sleep yang dipasang di pesawat nomor 3 ini sangat diharapkan. Agar hasilnya lebih baik 5 kali lipat dari senjata obat bius yang biasa. Tapi, Kapten, kalau bersifat keras pasti ada efek sampingnya. Kapten mencemaskan hal itu dan mencoba untuk menahan percobaan ini. Tapi pilihan kita tetap harus melaksanakannya. Kalau Musashi tidak mau, aku saja yang pergi. Fubuki! Kita coba hasilnya secara nyata, dan pasti akan berguna saat penangkapan monster berikutnya. Musashi, fungsi efek kerja dari Dream Sleep ini adalah otak monster dan mungkin akan membuat mereka bermimpi sesuai dengan jenisnya dan dapat menangkap monster ganas dengan cepat tanpa membuatnya Tapi tersiksa. data efek sampingnya masih belum bisa diperkirakan, bukan? Makanya ini disebut dengan percobaan. Kapten, apa yang akan terjadi kalau rencana ini tidak dilaksanakan? Apabila tim Ice menolak, maka rencana ini kemungkinan akan dikerjakan secara paksa oleh pasukan pertahanan. Pasukan pertahanan? Musashi, pergilah kau untuk meyakinkan Ikeyama di area perlindungan. Hanya kau yang pantas untuk ditugaskan. Kapten, Ridho Ryasu sekarang sudah jadi penghuni utama di sini ya. Kadang-kadang juga suka membuatku repot. Itu sepertinya Borugirusu. Mungkin dia menyadari kalau Musashi datang dan ingin menyambutmu. Memang bisa langsung tahu dari suara? Ya, kalau kita selalu bersama tiap hari dengan monster, mereka itu lucu sekali. Dari suaranya pun langsung mengerti. Oh, hai Borugirusu. Kau baik-baik saja ya? Kalau terlalu dekat dengan mereka juga berbahaya. Asal tidak terlalu banyak melakukan hal yang aneh. Itu dapat membuktikan kepada mereka kalau kita bisa dijadikan teman. Oh, Mogurudon? Apa yang dia lakukan? Dia sedang berusaha untuk mengajak berteman. Oh, aku tidak bisa memilihnya. Harus menggunakan monster yang mana untuk dijadikan bahan percobaan. Kenapa Musashi? Kenapa kau kelihatan aneh? Ada masalah apa lagi? Pak Ikeyama, apa monster juga bisa bermimpi yang indah dan menyenangkan? Kenapa tiba-tiba? Tentu saja monster juga dapat bermimpi. Tapi, sama dengan manusia mereka tidak aja bermimpi yang indah dan menyenangkan saja. Tapi katakan, memangnya ada apa? Sebenarnya, Informasi darurat, informasi darurat. Di daerah P5 nomor 2 ada monster beraksi. Tingkat kewaspadaan, status oranye. Jangan dicelakai. Bawa monster itu kemari. Kapten, apa Musashi juga dipanggil darurat untuk kemari? Tidak, dia harus diprioritaskan untuk percobaan Dream Sleep. Baik. Musashi, semoga kau bisa mengatasi kebimbanganmu. tidak bisa. Aku tidak sanggup melaksanakan. Itu kan Gorumet. Bukan, yang benar hanya sejenis dengan Gorumet. Aku namakan dengan Gorumet Beta. Apa data mengenai Gorumet yang lama bisa digunakan?
Scan monster dimulai, dicocokkan. Reaksi dari Coach Heather. Tidak ditemukan. Tapi nilai daya rusaknya dahsyat. Melebihi nilai Gorumet yang dulu. Bentuk aksinya tidak sama dengan data Gorumet yang dulu. Kekuatannya pun jauh lebih besar. Ini sangat merepotkan. Penggunaan tenaga yang menakutkan itu sama saja seperti monster ganas yang telah mendapatkan energi dari Coach Heather. Kapten, energi scan-nya menghilang. Konstruksi tubuhnya sama dengan Gorumet yang dulu. Tetapi di dalam darahnya terjadi reaksi kimia yang dahsyat. Ini luar biasa. Jauhkan dari pemukiman penduduk. Baik, Baik. Sekarang, operasi penangkapan dimulai. Jaring laser diluncurkan. Energi jaring lasernya. Maya. Fubuki! Gorumet Beta memasuki energi dari luar dan mengubah energi menjadi tenaga untuk tubuhnya sendiri. Kapten, Arahkan dia agar menjauh dari pemukiman penduduk. baik. Pesawat Tech Thunder nomor 3. Musashi, kenapa ada di sini? Ceroboh! Kenapa kau terlalu dekat? Menyingkirlah! Musashi, tugasmu seharusnya melaksanakan percobaan. Aku tidak bisa, Kapten. Aku ingin buktikan bahwa aku bisa menangkap monster tanpa menggunakan apapun. Musashi! Di dalam badan Gorumet Beta, reaksi kimia panas yang dahsyat terus terjadi. Sebenarnya, apa yang terjadi dalam badan monster itu? Gawat, monster itu berbalik menuju pemukiman. Ligaki, tolong analisa kenapa Gorumet Beta bisa muncul kembali. Tidak ada monster yang mengganas kalau tidak ada alasannya. Pasukan pertahanan? Tangkap monster itu dengan tenang. Kalau tidak, kami yang akan menghabisinya. Tunggu. Seharusnya kau tidak punya hak itu. Saat tidak bisa diatasi oleh tim Ice, kami akan menyelesaikannya sampai tuntas dengan menghormati posisi dan nyawa manusia. Jenderal, Sudah tidak bisa mempercayakan pada tim Ice lagi. Karena rencana percobaan Dream Sleep sampai kapanpun tidak bisa dipercaya. Kami yang akan menyelesaikannya dengan cara yang tegas. tunggu dulu. Penangkapan monster dan tindakan yang sangat pelan, aku sebenarnya dari dulu tidak setuju. Apa maksudmu sebenarnya? Aku beri waktu 5 menit. Kau setuju kan? Fubuki, Shinobu, segera kalian lindungi dia. Baik. Obat biusnya tidak mempan. Kenapa kau sangat mengganas dan brutal seperti ini? Hentikan! Jangan dicelakai!
Musashi, awas, Dream Sleep! Jangan sampai didahului! Tidak bisa. Aku tidak bisa menembaknya. Waktumu habis. Laksanakan. Baik. Lihat. Monster itu hanya bisa bertahan pada awal penyerangan. Masih hidup. Apa? Dia memasukkan energi dari senjata yang ditembakkan. Bahkan reaksi tenaga kehidupannya bertambah. Makhluk apa ini? Senjata apapun ternyata tidak mempan ke monster itu. Analisa cairan tubuh Guru Med Beta telah selesai. Dalam tubuh monster itu pasti terjadi sesuatu. Limbah kotoran produksi dengan kecepatan tidak normal berputar di dalamnya. Apa? Kapten, monster itu muncul dari selokan saluran air bawah tanah yang ada di pabrik pengembangan pasukan pertahanan. Kemungkinan limbah kotoran itu berasal dari sana. Keterlaluan kau. Hanya seekor monster Goromet yang ganas. Pesawat nomor 3 kembali mendekat ke monster itu. Pesawat nomor 3. Arah poin SI7 yang paling dekat adalah ke pantai. Bisa diarahkan ke sana? Baiklah, akan aku coba. Musashi, menyingkirlah. Shinobu, bantu pesawat nomor 3. Baik. Doigaki, siapkan senjata penetral limbah kotoran kimia. Set disiapkan. Tunggulah, Musashi. Cepat, sudah tidak ada waktu lagi. Set selesai. Lock on, luncurkan. Penetralnya hancur. Ini bahaya. Menyingkirlah. Giri Pastamonka, dapatkan kartu AR dan mainkan gamenya. Jadilah yang terhebat. Kumpulkan semua kartunya dan menangkan hadiahnya. Giri Pasta, coklatnya gak habis-habis. Baru, Oki Jelly Drink rasa bubble gum. Eyo, Oki Jelly Drink check. Oki Jelly Drink, Oki. Musashi, selamatkan dirimu. Guru Med Beta menghancurkan pesawat itu, menghisap energi Dream Sleep. Sekarang kondisinya lebih mengganas. Kalau lebih banyak ditembakkan kepadanya, Efek samping yang tidak diperkirakan malah membuat monster menjadi Ultraman. Kosmos. Cosmos sedang berusaha mengurangi energi yang akan digunakan Guru Med Beta untuk menyerang dirinya.
Cosmos, aku mohon, buatlah monster itu menjadi lebih tenang. Jangan membuat sampai tenaganya habis semua, karena bisa membuat dia tersiksa. Sisa tenaga Goromit Beta, tingkat status biru. Shinobu, operasi penangkapan untuk sekarang dimulai. Ih, jahat. Gorumet Beta, telah aku pindahkan ke Kepulauan Kaburaya. Kapten, tolong jaga Musashi. Gorumet Beta. Ternyata kau selamat ya. Dasar anak itu. Ayano, sebentar lagi kita sampai. Senangnya. Melelahkan, penghuni baru yang merepotkan. Tapi paling tidak dia ada di sini untuk kepentingannya juga. Sebenarnya, aku harus minta maaf pada Pak Ikeyama. Ah iya, aku tahu. Tidak usah. Aku sudah mengerti. Sungguh? Ini, barangmu ketinggalan. Walaupun monster, dia tetap makhluk hidup. Bukan bahan percobaan yang sembarangan. Apa itu dream sleep? Hah, hanya mimpi buruk. Itu memang benar. Musashi! Tolong aku! Musashi, tolong! Tolong aku! Kenapa kau melakukan itu? Dia benar-benar menyukaimu, kakak senior Ayano. Makanan berminyak, tenang aja. Kan ada Pasio Kalori Absorb. Oil interlocking teknologinya efektif menyerap minyak hingga 234 kilokalori. Pasio Kalori Absorb, serap kekhawatiran. Bioregar dengan perlindungan double sanisol dan IPMP mengusir 99% kuman. Bioregar, perlindungan double. Kalau tidak segera kita rawat, tenaganya pasti akan habis. Kasihan sekali. Kita akan segera menolongmu. Kalau terluka, monster itu punya kebiasaan akan kembali ke tempat kelahirannya. Dan yang ditujunya pasti adalah Gunung Ryogaru. Setelah Musashi dapat menghentikan gerakannya, Fubuki dan Shinobu segera menjalankan rencana penangkapan. Baik. Serangan jaring laser, tembak. Berhasil.
Fubuki, giliranmu. Serahkan padaku. 2 hari lagi, flash sale mulai dari Rp12.000. Harga banting dan gratis ongkir untuk produk kecantikan. Hanya di Lazada 12.12 Garbelnas, 12 sampai 14 Desember. Tambah ke troli sekarang. Teganya. Siapa yang melakukannya? Diakah pelakunya? Pemuda itu. Aku yakin dia pasti pelakunya. Bagaimana dengan lukanya? Bagaimana dengan rencana pemindahannya? Doi Gaki sedang memeriksanya. Kelihatannya luka tembaknya sangat parah. Lalu, bagaimana dengan penembak Neldran? Dia Apakah kau mengenalnya? Meski masih tersisa tenaganya, tapi akan berakibat fatal jika Neldran segera dibawa ke pulau perawatan monster karena kondisi tubuhnya menurun. Kalau saja saat itu tidak tertembak, dia sudah bisa dipindahkan. Ya, kau benar, tapi Apa Kapten mengenal pelakunya? Tolong beritahu aku. Siapa dia sebenarnya? Nagare Junya. Memang siapa sebenarnya orang itu? Dia adalah pemimpin Badan Pertahanan. Kepercayaan Saijio. dia orang kepercayaan Sejio. Pantas dia sangat agresif dan kejam. Ya, sama seperti kita, Badan Pertahanan juga menginginkan perdamaian. Tapi menurut hasil pengamatan di lapangan, cara mereka terlalu keras dan kejam. Siapapun mereka, apapun alasannya, aku tidak menerima cara mereka. Tindakan sekejam itu, aku tidak akan memaafkan mereka. Tidak akan kumaafkan. Tindakan mereka itu sangat kejam. Aku juga tidak bisa menerima cara mereka yang licik seperti itu. Aku tidak peduli kalian bisa menerima atau tidak caraku. Kalau kau bermaksud untuk meninjau, bukan di sini tempatmu. Kalian punya peralatan yang sangat hebat. Tapi ini semua sangat disayangkan. Aku Hyura, pemimpin tim Ice. Apa urusanmu datang kemari? Cara penanganan dari tim Ice terlalu lemah. Kalian telah berhasil mengatasi monster-monster itu, tapi karena ulah mereka, banyak orang di kota yang telah menjadi korban. Apa kalian juga memikirkan sampai sejauh itu? Begitu mendeteksi adanya kehadiran monster, seharusnya segera melenyapkan dan memusnahkannya. Dengan begitu kita bisa mencegah terjadinya kerugian besar. Sampai kapan kalian akan belajar untuk bisa menyadarinya? Aku kapten dari tim Galas yang dilindungi oleh Badan Pertahanan untuk bisa menghancurkan monster-monster itu. Aku tekankan padamu. Prinsip penanganan tim Ice terhadap monster-monster itu tidak akan pernah berubah. Aku dan 5 anggotaku juga telah mempertaruhkan jiwa kami untuk mewujudkan harapan semua orang. Kami sudah sampai. Bukankah kau? Pas sekali kalian berenam berkumpul bersama-sama. Sudah lama. Tapi kelihatannya kau tidak pernah berubah. Shinobu, Fubuki, satu pertanyaanku. Apa untungnya pindah dari Badan Pertahanan ke Badan Penelitian dan Lamban yang payah seperti ini? Lamban dan payah. Memang hanya itu yang kau lihat? Masih banyak hal yang terlewat dari pandanganmu. Aku melihat fakta yang ada. Kalian hanya melihat dengan perasaan kalian yang lemah saja. Kedamaian tidak bisa dicapai dengan kelembutan, kekuatan. Dengan kekuatanlah kita akan dapat mencapai kedamaian. Kau sudah salah. Kedamaian tidak bisa diraih hanya dengan kekuatan. Justru kelembutanlah yang menentukan perdamaian. Kelembutan yang menentukan perdamaian? Monster juga sama seperti manusia, yaitu sama-sama hidup di bumi ini. Tanpa mencoba untuk memahami perasaan mereka,
dan hanya ingin memusnahkan mereka? Itu sama saja seperti kejahatan manusia. Kau jangan coba-coba untuk mengajariku. Apakah kau pernah terluka? Apakah dalam hatimu tersimpan luka yang sangat dalam untuk waktu sekian lama? Katakan! Kalau kalian mengalami kekecewaan, barulah nanti kalian akan merasakannya. Merasakan yang sesungguhnya. Miyuki! Nagare kehilangan adiknya saat dia sedang bertugas. Miyuki! Menurut cerita, adiknya menjadi korban monster saat menolong temannya. Miyuki! Sejak itulah dia berubah. Dia dendam untuk melenyapkan monster-monster. Itu tekadnya. Aku sadar kami tidak seperti dulu lagi. Syukurlah, setidaknya kau masih bisa menyadarinya. Tapi, kau juga banyak berubah sejak masuk dinas militer. Kemana perginya jiwa patriot dan adilmu seperti saat masuk ke badan pertahanan? Kemana perasaan cinta damai yang kau miliki itu? Saat ini pun aku selalu mendambakan kedamaian. Makanya aku akan melenyapkan monster-monster itu. Monster juga makhluk hidup, sama seperti kita yang hidup di bumi. Karena itu, kami berusaha menolong mereka. Monster itu, apakah sekarang masih hidup? Kami, tim Ice, akan berusaha menolongnya. Selesai. Doi kaki, ayo cepat! Kami membawakanmu obat. Doi kaki, mana cepat? Ayo. Sebentar. Kami ikut sedih atas kematian adikmu. Tapi tidak semua monster itu jahat. Manusia dan monster pasti bisa hidup berdampingan. Itu bukan harapanku. Yang kuharapkan adalah mereka musnah. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Akan kumusnahkan mereka dengan tanganku sendiri. Hentikan! Kaos Heather. Kapten, Kaos Heather muncul di Gunung Ryugaru. Fubuki, ayo dong. Kita juga segera berangkat. Siap! Kaos Heather masuk ke dalamnya. Sarimbi kelas baru.
Akhirnya kau menembaknya juga. Bukan. Dia berulah karena pengaruh Kaos Heather. Aku hanya akan menggiringnya agar dia tidak mendekati kota. Menggiringnya? Itu yang kau maksud. Kalian terlalu lemah. Aku akan menghancurkan mereka dengan caraku sendiri. Hentikan! Doigaki, cepat! Pesawat 3 dalam bahaya. Fubuki, serang dia. Siap. Baiklah, kita akan menghindar darinya. Syukurlah. Doigaki, kau juga harus menyerang. Sekarang juga. Baik, Kapten. Monster itu jangan sampai mendekati kota. Operasi dimulai. Fubuki, tembakan jaring laser juga. Dengan 2 kekuatan pasti berhasil. Siap. Jaring lasernya. Dia menuju kota. Aku di sini. Percuma. Pancinganmu tidak akan membantu. Pasti bisa. Selama ini kami selalu menggunakannya. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Berhasil. Kejar aku. Ayo sini. Awas kau. Pergilah! Cepat pergi! Nagare! Nagare! Jangan pedulikan aku, cepat pergi! Aku dan teman-teman Ice memiliki perasaan ingin melindungi manusia dan kota sama sepertimu. Karena itulah, aku juga ingin melindungimu.
Dia berhasil memisahkan kaos Heather. Anak-anak, terima kasih atas usaha kalian. Iya. Bagaimana keadaan monster Neldra? Ini juga pasti berkat obat olahanku yang sangat manjur. Pasti saat ini dia sedang santai-santai di pulau pusat perawatan. Waktu membuat obat itu, aku... Rencana untuk memusnahkan monster tetap tidak akan berubah. Tapi, prinsip dan cara tim Ice juga dipertimbangkan. Sekarang aku mulai menyadari bahwa kita sama-sama ingin melindungi manusia. Dan juga kota. Nagare. Para peneliti dari Universitas Jonan bagian arkeologi sedang mengadakan penelitian terhadap puing peninggalan zaman kuno yang secara tidak sengaja ditemukan akibat gempa bumi. Salah satu di antara mereka terlihat sosok Yoshi Yukari. Yoshi, bantu aku mengangkat ini. Lihat, aku mendengar suara yang menarik dari sini. Hah? Coba aku lihat. Tidak terdengar apapun. Mungkin kau tidak mendengar dengan benar. Mungkin kau yang salah dengar. Hah? Aku benar-benar mendengarnya tadi. Sebentar lagi sampai di lokasi tujuan. Tidak ada apa-apa. Apa ini? Tidak terdeteksi adanya kehidupan. Mungkin itu hanya sebuah patung batu. Kira-kira siapa yang menaruhnya di sana? Mungkin juga puing-puing bekas kota zaman dulu yang tenggelam ke laut. Kota zaman dulu. Itu perkiraanku. Masih banyak bagian dari dasar laut yang belum kita ketahui. Bagaimana, Pak? Berhasil memancingnya? Belum ada hasilnya. Mungkin karena aku sudah tidak pandai memancing. Tidak seperti dulu. Sekarang ini laut sudah tercemar dan kotor. Atau mungkin juga karena Dewa Laut sedang marah. Silahkan. Kalau tidak ada Doi Gaki, rasanya sepi sekali ya. Pasti saat ini dia sedang menikmati banyak ikan yang enak dari hasil memancingnya. Belakangan ini sangat sulit untuk mendapatkan ikan waktu memancing. Itu betul. Di seluruh dunia terjadi pencemaran laut yang semakin meluas, sehingga dikabarkan mempengaruhi sistem ekologi. Berarti laut semakin menjadi kotor ya. Apa ini? Hei, Yoshi! Siap-siap untuk pulang! Baik. Ikanku. Oh. Iya, halo. Yoshi. Kau di mana sekarang? Yoshi, kenapa ada di sini? Sedang kena pancing. Jelas sekali, patung ini kemungkinan buatan zaman dulu. Tapi pasti sangat sulit untuk mencari tahu dari peradaban bumi mana
patung model batu ini berasal. Aku sudah mencoba menyelidiki sekitar, tapi tidak ada puing-puing peradaban zaman dulu. Doi Gaki, bukankah kau sedang ambil cuti? Habisnya aku dimintai tolong meski sedang cuti. Aku jadi tidak bisa menolaknya. Yang minta tolong Nona Yosi ya? Kau tahu? Sudah tentu. Selalu berpakaian rapi seperti ini. Dan setiap hari bertingkah yang aneh, betul kan? Coba lihat, tingkahnya aneh bukan? Lihat saja. Hei, maaf ya, tingkahku memang aneh. Lalu sekarang kau mau pergi kemana? Tidak kemana-mana. Terus untuk apa kau berpakaian seperti ini? Aku... Universitas Jonan kan? Kapten, boleh aku pergi bersamanya? Hah? Ya, boleh saja. Mungkin kau bisa sekalian menyelidikinya. Kalau begitu tolong ya. Siap. Apa? Berhenti, berhenti. Ini gawat, ini gawat, ini gawat. Yosi, kau itu bahaya sekali. Ke ruang laboratorium. Kau ini... Ini benar-benar Tunggu, gawat. tunggu dulu. Aku berusaha menganalisa batu tulis ini, tapi belum dapat teranalisa dengan menggunakan komputer kantor ini. Dan kalau tulisan ini ternyata sebuah peringatan, ini akan menjadi masalah yang serius. Penjaga laut akan hidup kembali. Coba lihat ini. Di mana kau lihat patung batu ini? Ini ditemukan di dasar laut di pantai Otogoe. Batu tulisan ini juga diketemukan di pantai Otogoe. Berarti patung batu ini adalah penunggu lautnya. Maksudmu, patung batu inilah penunggu lautnya? Saat ini Doi Gaki sedang mencari dan menganalisanya. Bagus. Kalau analisanya sudah jelas, tolong kabari aku. Baik, Kapten. Kak Doi Gaki sudah mempercepat cutinya demi bisa membantu Nona Yukari. Iya kan? Oh, maaf ya. Aku juga memang berniat untuk mencoba sistem analisa yang aku ciptakan. Ya. Terima kasih, Kak Doi Gaki. Minumlah, Kak Doi Gaki. Ya. Kerang ini cantik sekali. Karena batu tulisan itu, aku jadi lupa. Kerang ini yang sebenarnya ingin kuperlihatkan kepada Kak Doi Gaki. Kau lupa cerita. Kau memang pelupa ya. Wah, berhasil. Lautku yang indah, ketika dirimu terluka, Dewa Penjaga Laut akan hidup kembali dengan penuh kemarahan. Akan mengusir dengan paksa bagi siapa saja yang melukai lautku. Dan akan membinasakan mereka. Kak Doi Gaki, Aku akan kembali dan lapor pada Kapten. Tolong ya. Baiklah. Tulisan inilah yang tertulis pada batu itu. Akan mengusir dengan paksa dan akan membinasakan mereka. Apakah ini hukuman karena menodai laut? Tenaga yang dihasilkan oleh patung itu bertambah besar. Shinobu, Fubuki, siap berangkat dengan kapal selam. Siap. Berhasil. bagi yang terpilih dan memiliki hati yang bersih, saat mendengarkan irama ini, kembalikan kerang ini ke dalam batu meteor untuk menghilangkan kemarahan Dewa Laut. Bagi yang memiliki hati yang bersih, selama masih ada di darat, laut tetap akan terluka dan langit tidak kembali bercahaya biru. Dengan percaya akan hal ini, kami tidak akan menyerahkan kerang ini. Pesan ini...
Apa itu? Di mana pulau ini berada? Beberapa tahun yang lalu, aku pernah memeriksa batu di dekat pantai Otogoe. Dikabarkan bahwa dulu pernah ada bintang meteor yang jatuh, dan di bagian tengahnya terdapat lubang galian yang berbentuk yang sampai sekarang tidak diketahui siapa yang menggali lubang itu. Berarti batu itu batu meteor. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah pesan yang tertera di batu tulis itu benar? Mungkin manusia zaman sekarang sudah tidak mempan walau selalu diperingatkan. Bagaimana kalau kita mencoba meredam kemarahan penjaga laut? Mulai sekarang, aku akan menjadi anggota tambahannya tim Ice. Hah? Kadoigaki, ayo kita berangkat. Astaga, kenapa jadi begini? Alat pendeteksi energi tidak dapat dikendalikan. Ternyata yang tertulis di batu itu betul. Fubuki, batu-batu itu hidup kembali. Tolong cepat bergerak. Baik, Kapten. Pegangan yang kuat ya. Kita juga segera berangkat. Baik. Noigaki, patung batu itu sudah hidup kembali. Tolong segera kembali ke kantor pusat. Kemungkinan kita bisa meredam kemarahan patung batu itu. Kapten, mohon beri kesempatan ini pada kami. Tolonglah, Kapten. Baiklah, tapi kau jangan nekat. Baik, terima kasih, Kapten. Sarimbi kelas baru. Inikah penjaga laut itu? Dasar kau! Itu dia. Rasakan ini! Ketua, bertahanlah! Itukah penjaga lautnya? Awas! Jangan sampai dia mendekati kota. Baik, Kapten. Tolonglah, jangan berulah lagi. Dan kembalilah ke laut. Kembalilah. Tolong kembali.
Kadoigaki. Kau menyingkirlah. Lawanlah aku! Aku akan melindungi Yukari. Aku harus melindunginya. Awas! Kadoigaki! Cosmos! Ultraman. Kosmos. Kadoigaki. Ayo, kita coba meredam kemarahan Dewa Laut. Ayo. Itu dia. Serahkan dia padaku. Ayo. Aneh sekali. Aku tahu rahasianya. Kerang ini letaknya terbalik. Letaknya terbalik. Iya.
sangat indah. Mungkin juga Dewa Laut ingin memperlihatkan keindahan laut itu kepada kita, iya kan? Yoshi, Kau tidak memanggilku Yukari lagi? kapan aku memanggilmu Yukari? Kau sudah lupa ya? Padahal aku senang sekali.